Biasa, sehat semua, opa oma, bapak ibu. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan ya kepada kita semua, diberikan kesehatan dari Tuhan Yesus sehingga kita boleh semua hadir di tempat ini untuk ibadah bersama-sama. Malam hari ini kita akan dipimpin oleh Penatua Antonius Tambunan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan PKJ nomor 7 baitnya yang pertama dan kedua, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita buka ibadah ini. Bapa yang Maha Baik, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang terus-menerus melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami mengakuinya karena kasih-Mu lah kami ada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini, setiap pelayanan yang kami lakukan pada malam hari ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan ibadah ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Amin. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 106, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Haleluya, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Sama-sama. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. PKJ 4 baitnya yang kedua. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Janganlah mengaku anak Tuhan
ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan ajak teman bernyanyilah terus. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita kembali berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, di saat ini kami hendak bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu bagi hamba-Mu untuk memperkatakan semua yang berasal dari Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami boleh menerima sesuatu yang baik, yang bahkan yang terbaik yang dari Engkau, dan kami boleh beroleh kekuatan untuk melakukannya di dalam kekuatan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Puji Tuhan, diberi kesempatan malam hari ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Setiap kali berdiri di sini selalu ada deg-degan ya. Malam ini saya mau ngambil tema menjadi pengelola yang baik. Ini saya dapatkan dari khotbahnya seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Secara pribadi saya mendapatkan suatu pelajaran yang baru dan mengingatkan saya lagi untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Temanya menjadi pengelola yang baik. Kita tahu bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, dan kita tidak berkuasa atas apapun di dunia ini, bahkan diri kita sendiri. Artinya kalau kita ada sekarang ini, nggak ada yang bisa kita kuasai gitu. Bahkan keluarga kita pun, diri kita pun, kita nggak berkuasa atas diri kita sekali. Izin buka masker ya Bapak Ibu. Dalam 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya kita dilahirkan di dalam dunia ini tidak bawa apa-apa, dan saat kita meninggalkan dunia ini juga enggak membawa apa-apa. Artinya apa yang kita miliki sekarang, keluargakah, pekerjaankah, hartakah, semuanya menjadi titipan yang Tuhan kasih buat kita. Tapi kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara serta mengawasi apa yang Tuhan percayakan sama kita gitu ya. Dan suatu saat gitu kita perlu bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mari kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Saya akan membacakan buat kita semua. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kalau saya tangkap sini, jadi Tuhan Allah menciptakan manusia dulu, kemudian setelah itu Tuhan Allah membuat Taman Eden. Taman Eden bukan taman yang dibuat oleh manusia, tapi taman yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Dikatakan dalam ayat Kejadian 2 ayat 8 sampai 14 itu, taman itu sangat indah ya, jauh lebih indah dari buatan tukang kebun. Ya. Jadi di tengah-tengah taman itu ada 4 sungai yang mengalir.
Kemudian di situ ada emas, ada batu krisopras, ada damar bedola. Saya nggak gitu paham dengan damar bedola, tapi yang saya pahami kalau Tuhan yang bikin itu pasti luar biasa indahnya ya, dan itu baik. Dan Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan menempatkan manusia diambil dan ditempatkan di dalam Taman Eden. Tujuannya adalah tadi ayat 15, kalau kita bisa baca lagi. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya di sini ada perintah Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah kasih perintah kepada manusia, yaitu untuk mengusahakan dan memelihara taman yang dibuat oleh Tuhan, yaitu Taman Eden. Perintah Tuhan sudah Tuhan perkenalkan kepada manusia sejak awal Dia menciptakan manusia. Ini yang saya bilang tadi. Yang berarti pengelolaan itu sangat penting, menjadi sesuatu yang sangat penting buat Tuhan. Bahkan pengelolaan ini diperkenalkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Ya, jadi pengelolaan yang baik bukan produk atau bukan hasil dari perbuatan dosa ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan sudah kasih perintah dulu untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden kepada manusia. Ya, artinya jika saja Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, mereka tetap harus bisa melakukan pengelolaan terhadap Taman Eden yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada mereka. Nah, jadi pengelolaan atau bisa disamakan di sini dengan penata layanan adalah salah satu keahlian yang kita orang percaya harus kuasai, karena ini bukan akibat dari perbuatan dosa. Gitu ya. Jika kita perhatikan awal dari dosa masuk ke dalam dunia, bukankah disebabkan karena manusia tergoda untuk melihat apa yang tidak ada di tangan mereka daripada sibuk mengelola apa yang ada di tangan mereka. Jadi waktu itu Tuhan sudah kasih Taman Eden untuk diusahakan dan dipelihara kepada manusia, tapi manusia itu malah sibuk dengan apa yang nggak ada di tangan mereka gitu kan. Yaitu apa? Tadi ya perintah Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jadi manusia sibuk di situ melihat, matanya terfokus kepada yang lain, bukan kepada apa yang ada di tangannya gitu. Jadi triknya iblis seperti itu ya, dan polanya masih sama seperti sekarang. Contohnya apa? Nggak bisa dipungkiri, sekarang ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, segala macam gitu ya. Kita malah sering ngelihat itu orang-orang yang ada di situ, taruhlah yang berhubungan sama kita gitu ya, terjalin hubungannya sama kita. Lagi ngapain dia, di mana, sama siapa, dia baru beli apa, sampai kita pikir-pikir sendiri, harusnya bukan dia yang di situ, harusnya gue yang di situ gitu kan. Jadi kita seringkali sampai sekarang polanya iblis itu menggoda kita untuk melihat apa yang tidak ada di tangan kita, bukan malah kita sibuk untuk mengelola apa yang ada di tangan kita. Nah, kepada kita semua, saya percaya kita Tuhan percayakan kepada kita, taruhlah keluarga, kita masing-masing punya keluarga, kita punya pekerjaan. Sebagian opa oma, orang tua kami di sini punya anak cucu ya kan, punya kesehatan pribadi. Nggak semuanya punya kekayaan yang sama, nggak semuanya punya kesehatan yang sama, tapi Tuhan percayakan kepada kita waktu yang sama. Kepada kita diberikan waktu 24 jam satu hari. Artinya itu dari yang kecil sampai yang muda, dari yang hidupnya mapan maupun hidupnya masih berkekurangan, kita diberikan waktu yang sama untuk kita kelola. Apakah kita mengelola waktu kita dengan baik? Selain waktu, ada juga bakat dan talenta yang harus kita asah masing-masing dari kita. Ada yang contohnya Pak Oki sebagai pemusik,
Mungkin teman-teman juga yang sebagai kantoria yang memuji Tuhan gitu ya. Juga ada hubungan. Hubungan ini relasi antar manusia. Karena ada firman Tuhan juga, tidak baik manusia hidup seorang diri saja. Artinya kita diciptakan, kita diberikan karunia untuk menjalin hubungan dengan orang lain, menjalin network, menjalin persahabatan dengan orang lain gitu ya. Suatu hubungan bisa membawa kita menjadi lebih baik, suatu hubungan bisa membawa kita menuju sukses atau gagal, suatu hubungan juga bisa membuat kita mendapatkan kesempatan atau menutup kesempatan. Contohnya adalah waktu Tuhan Yesus sedang berkhotbah, dalam suatu ruangan ada seorang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya melalui atap rumah. Itu menunjukkan bahwa kalau dari situ kita bisa melihat orang lumpuh ini nggak punya kekuatan, nggak bisa apa-apa, tapi dia punya sahabat, punya support system, punya keluarga mungkin yang dia bina selama ini bisa baik gitu, sehingga dia teman-temannya atau sahabatnya membawa dia ke depan kaki Tuhan, ke depan Tuhan Yesus, dan dia mendapatkan kesembuhan. Pengelolaan yang baik adalah bukti kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Banyak sih contohnya ya, seperti kita memiliki rumah, kita jaga, kita rawat gitu kan. Kita pelihara, kita pel, kita sapu setiap hari, itu menunjukkan pengelolaan sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Contohnya juga dalam memberikan persepuluhan. Saya ambil contoh aja nih ya, memberikan persepuluhan. Saya memberikan persepuluhan tuh kira-kira waktu zaman masih kuliah sudah memberikan persepuluhan, belajar gitu memberikan persepuluhan. Tapi walaupun dulu nggak begitu paham artinya, karena sering mendengar khotbah berikan persepuluhan, ya udah setiap duit yang saya dapat saya sisihkan 1/10, saya kasih untuk Tuhan. Tapi makin lama makin kesini makin berkembang gitu. Dari renungan ini juga kita bisa belajar, itu adalah bukti bahwa kita menyadari bahwa kita ini hanya sebagai seorang pengelola yang dititipkan berkat sama Tuhan, yang kita setia nggak memberikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Walaupun contoh saya cuma ini aja ya, yang saya pahamin, ada hamba Tuhan yang bilang gini, kalau kamu makan buahnya, kalau kamu makan buah, bijinya nggak kamu makan kan? Bijinya kamu sisihkan, kamu tanam lagi di tanah, dia akan tumbuh, dia akan menghasilkan buah, dan kamu bisa menikmati buahnya. Demikian juga dengan berkat-berkat yang kita terima, nggak semuanya kita ambil, tapi sisihkan 1/10, dan itu akan menjadi suatu buah yang nantinya akan kita petik di kemudian hari. Terlepas dari itu yang saya belajar, dan saya mendapatkan pelajaran bahwa memberikan 1/10 itu salah satu bukti untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun penting juga kita diberikan hikmat bagi Tuhan untuk mengelola yang 90% itu kan. Ya, 1/10 kita kasih, tapi 90%-nya ada pada kita. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Ada 2 prinsip penting dalam pengelolaan. Dari Kejadian 2 ayat 15 tadi dikatakan, untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi yang pertama, 2 prinsip penting dalam pengelolaan adalah mengusahakan. Mengusahakan artinya mengembangkan, menjadikannya lebih baik lagi. Dan memelihara, menjaga supaya tetap ada. Cara terbaik untuk memelihara sesuatu adalah dengan mengusahakannya. Cara terbaik untuk memelihara kesehatan kita adalah dengan berolahraga. Cara terbaik untuk memelihara pekerjaan kita, menjaga pekerjaan kita adalah dengan bekerja dengan baik, bekerja dengan rajin. Gitu ya. Cara kita sebagai orang tua mungkin untuk memelihara anak-anak kita adalah mengajarinya,
memberi makan, mengusahakan mereka supaya mendapatkan pengajaran atau pendidikan yang baik. Itu. Jadi dua prinsip penting itu dalam pengelolaan atau penata layanan. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ada contoh yang Tuhan Yesus kasih terkait dengan pengelolaan yang baik. Boleh kita buka Matius 25 ayat 14 sampai 20. Ayat 14 sampai 30, kita baca dengan cepat aja. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi ayat 14 sampai 15 ini ada seorang tuan, juragan lah kita bilang ya, punya 3 hamba atau 3 macam hamba, diberikan 5 talenta, 2 dan 1. Kenapa diberikan 5, 2 dan 1? Karena tadi ayat 15, masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Yang sanggup 5 dikasih 5, yang sanggup 2 dikasih 2, dan yang sanggup 1 dikasih 1. Kemudian ayat 16 sampai 17, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi hamba yang menerima 5 dan 2 itu setelah tuannya pergi, mereka menerima 5 dan 2 dan mereka menjalankannya. Ya, menjalankan 5 dan 2 talenta itu. Kemudian ayat 18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, jadi yang hamba yang menerima 5 dan 2 itu menjalankan 2 prinsip pengelolaan tadi, memelihara dan menjalankannya. Sementara hamba yang 1 dia hanya memelihara, dia menggali lubang, dia sembunyikan 1 talenta di dalamnya dan dia tutup. Ya, jadi ada perbedaan antara 2 hamba yang menerima 5 dan 2 dan hamba yang menerima 1 talenta. Kemudian ayat 19 sampai 23 dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, jadi di sini yang 5 dijalankan talenta itu dan dia menerima laba 5. Artinya di situ talentanya ada berapa? Dia jadi punya berapa? Jadi 10. Yang 2 dijalankan 2 dan dia beroleh laba 2, dia mendapat 4, menjadi 4 talentanya ya. Kemudian ayat 25 dikatakan, ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Kepada hamba yang
mendapat 5 dan 2 talenta, tuannya katakan, baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia, ya, dikatakan tadi, ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh tuannya kepada hamba yang menerima 1 talenta yang tidak menjalankannya, tapi hanya memeliharanya, dia sebutkan ayat 20 ayat 26, ya, kita baca. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Jadi kepada hamba yang mendapat 1 talenta dan dia tidak menjalankannya, tapi hanya menyimpannya, menggalinya di dalam lubang, dikatakan bahwa dia adalah hamba yang jahat dan malas oleh tuannya. Kemudian ayat 27, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kita pasti sering dengar ayat firman ini, ya, tapi saya juga sering gitu. Tapi makin kita baca, makin dengan menyampaikan renungan ini, saya juga dapat sesuatu yang baru gitu, ya. Jadi hamba yang 5 tadi dikatakan baik dan setia juga kepada yang hamba yang mendapat 2 talenta pada awalnya, tapi hamba yang 1 dikatakan kepada hamba yang jahat dan malas oleh tuannya. Artinya apa? Ayat 28 tadi, 1 talenta yang dimiliki oleh hamba yang terakhir itu diambil sama tuannya, bukan untuk diambil lagi sama tuannya, tapi diambil, dikasih kepada hamba yang beroleh laba 5 talenta. Artinya yang 5 beroleh laba 5 jadi 10, ditambah lagi yang 1 dikasih ke yang 10 menjadi 11. Poinnya apa? Kapasitasnya dia jadi bertambah. Kalau kita dari awal tadi kita baca masing-masing diberikan kesanggupan. Menurut kesanggupannya, justru yang kesanggupannya besar ini karena dia sedang menjalankan dikasih gitu, dari yang 1 diambil buat yang 1 lagi, yang kepada yang 5 gitu, ya. Dan dikatakan di ayat 28 tadi, ya, tadi sudah kita baca, dari 1 talenta tadi diberikan kepada hamba yang mempunyai 10 talenta. Karena itu ayat 29, karena itu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi apapun yang apa tadi? Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kenapa diambil daripadanya? Karena dia tidak menjalankannya. Dia tidak mengembangkannya. Dia tidak menjadikannya menjadi lebih baik gitu. Ya. Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Poinnya itu. Apapun yang kita tidak bisa kelola, yang Tuhan sudah percayakan sama kita, entah kita malas, entah kita segan. Saya punya pengalaman gini Bapak Ibu. Contoh, ya, kadang ngajarin anak itu susah-susah gampang untuk belajar. Kadang datang moodnya dia, kadang pas dia lagi mood, kitanya lagi capek gitu kan. Mana yang mau diduluin nih? Mana yang mau diprioritaskan gitu. Tapi ada suatu desakan, kebutuhannya anak ini harus didahulukan gitu. Jadi mengorbankan kemalasan kita, malasan saya lah, taruh contohnya, mengorbankan keletihan saya untuk mengajari dia belajar gitu kan. Contohnya itu. Dan firman Tuhan bilang, kalau kita nggak bisa mengelola sesuatu dengan baik, apapun juga yang ada pada kita akan diambil daripadanya. Saya kira kita semua nggak ingin
menjadi seperti itu ya. Makanya kita tadi disampaikan pada kita dipercayakan masing-masing harta, kekayaan, pekerjaan itu nggak sama, tapi kita punya waktu yang sama yang bisa kita kelola dengan baik 24 jam satu hari. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik, entah kita sebagai kepala rumah tangga, entah kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai opa oma, sebagai anak ya. Jadi dari situ kita bisa melihat perbedaan, dari perumpamaan itu kita bisa melihat perbedaan antara hamba yang menjalankan dan memelihara dan hamba yang hanya memelihara saja ya. Kemudian pengelolaan yang baik penting dan cukup untuk menentukan pengelolaan yang baik penting atau sangat penting dan cukup menentukan seseorang hidup dalam kelimpahan atau tidak gitu ya. Tadi di awal, kedewasaan seorang anak Tuhan dapat dilihat dari kemampuannya mengelola apa yang di tangannya. Kira-kira poinnya satu seperti itu. Kedewasaan seorang anak Tuhan dapat dilihat dari kemampuannya mengelola apa yang di tangannya. Ya. Kalau kita mau hidup berkelimpahan, kita harus belajar untuk mengelola dengan baik. Betapa pentingnya pengelolaan supaya kita hidup berkelimpahan. Ya. Promosi datang atau hanya datang kalau kita pandai mengelola. Contohnya tadi, promosi kepada hamba yang mempunyai 5 talenta, beroleh laba 5, ditambah lagi 1. Dipromosikan lagi dia sama Tuhan, sama tuannya ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah tokoh dalam Alkitab adalah Yusuf. Dari Kejadian 3 Kejadian 37 kita nggak usah baca. Yusuf anak Yakub, dia anak yang begitu dikasihi oleh bapaknya Israel atau Yakub. Di dalam ayat 3 dibilang dihiasi dengan jubah yang maha indah. Ya, Yusuf dihiasi dengan jubah yang maha indah, sehingga membuat saudara-saudaranya iri. Saudara-saudaranya iri, saudara-saudaranya mau bunuh Yusuf, tapi karena dicegah oleh Ruben, dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Kemudian dari sumur itu, saudagar Midian mengambil Yusuf dan menjual ke orang Ismail. Ini kira-kira rentetan kehidupan masa hidup Yusuf yang diceritakan dalam Alkitab. Kemudian setelah dijual ke orang Ismail, ia dibeli oleh Potifar, seorang pegawai istana Firaun, dibawa ke Mesir dan ditempatkan di rumah Potifar. Dimasukkan penjara lagi karena istri Potifar, tapi akhirnya luar biasa indah, dia menjadi penguasa di Mesir. Dari kisah Yusuf dari Kejadian 37, Kejadian 39, saya membacanya ada beberapa ayat dibilang Yusuf disertai Tuhan gitu. Beberapa kali itu ada Yusuf disertai Tuhan dan dikasihi tuannya, dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Cuma di situ nggak dibilang rahasianya kenapa Yusuf dikasihi Tuhan. Ya, kenapa Yusuf dikasihi tuannya? Cuma kalau boleh dibalik, kita bertanya, jika Yusuf tidak pandai atau mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, apakah Tuhan menyertai dia? Ya, jadi kalau pertanyaannya jika Yusuf tidak pandai mengelola atau menata kisah hidupnya yang pahit ini sampai dia terakhir menjadi penguasa Mesir, apakah Tuhan menyertai dia? Kalau saya boleh jawab, kayaknya Tuhan nggak akan menyertai dia kalau dia nggak setia, kalau dia nggak menata hidupnya dari kepahitan-kepahitan yang dialami selama hidupnya. Sampai dia mendapat kasih dari tuannya. Makanya dibilang Yusuf disertai Tuhan beberapa kali di dalam Kejadian 39 itu ya.
Yusuf bukan seorang yang penuh dengan kepahitan, meskipun kisah hidupnya pahit. Kisah hidupnya yang pahit tidak mengubah semangatnya untuk mengerjakan segalanya yang baik. Nah, akhirnya dia menjadi pengelola hidupnya, taruh hidupnya yang dia kelola dengan baik. Dia mendapatkan promosi demi promosi dari Tuhan. Mulai dari Potifar mempercayakan seisi rumahnya sama dia, sampai akhirnya di ujungnya dia menjadi penguasa Mesir. Itu promosi yang Tuhan kasih kepada Yusuf. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Apakah kita melakukannya dengan sukacita, rajin, atau lebih mementingkan ego kita sendiri? Ya, contohnya kita pernah disakiti sama orang, mungkin kita pernah difitnah, mungkin kita pernah dibilang yang gak baik sama seseorang. Apakah kita masih mau mengasihi orang tersebut? Contoh kecil seperti itu. Ya, di dalam pekerjaan juga seperti itu. Mungkin kita yang masih bekerja seringlah, atau Bapak Ibu yang sudah selesai masa purna tugasnya pasti pernah merasakan, mungkin hampir semua dari kita pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Tapi pertanyaan seperti itu tadi, bagaimana kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan sama kita? Tuhan percayakan kepada kita tadi yang saya bilang di awal, ada harta, ada kesehatan, keluarga, bahkan kapasitas kita, tugas-tugas kita yang Tuhan percayakan sama kita. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya dikasih tugas buat nyampein firman Tuhan. Kalau secara pribadi nggak sanggup berdiri di sini. Tapi karena tugas ya udahlah, maju aja, namanya tugas kok, ya kan. Kalau sudah ada surat perintah dari atasan, masa nggak dikerjain? Atau nggak kita jadi desertir gitu ya. Tapi saya percaya dari renungan kita pada malam hari ini, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita melakukannya dengan baik, kapasitas kita jadi bertambah gitu ya. Yang 5 jadi 11 dia punya. Kita ada usaha, mari kita berusaha melakukan tugas apa yang dikerjakan, yang dipercayakan sama kita. Saya sering banyak kali mendengar hamba-hamba Tuhan atau beberapa orang gitu ya bilang, doain saya ya, saya lagi sakit ini, nanti kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Nanti kalau saya sembuh, saya akan bersihin gereja deh, saya akan lap ini. Makin kesini, makin saya ini, kita juga sering nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Jangan nunggu sakit gitu ya. Kalau udah sakit kita nggak bisa apa-apa. Artinya selagi kita bisa, selagi kita berkesempatan, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, ini saya ngambil contoh sebagai taruhlah tugas kemajelisan atau tugas pelayanan. Sekalipun kita merasa melihat diri kita nggak sanggup, tapi waktu yang diberikan Tuhan kepada kita dengan kita tadi menghidupi prinsip pengelolaan tadi, mengusahakan dan memelihara, itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita untuk mengembangkan kapasitas kita gitu ya, mengembangkan kapasitas kita sendiri, dan tentunya juga menjadi berkat buat banyak orang, buat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi dikatakan pada saat kita mengerjakannya, kapasitas kita akan bertambah dan kita sedang memposisikan diri kita untuk menerima berkat lebih yang dari Tuhan. Sama seperti hamba yang punya 5 talenta itu. Ya, dia memposisikan diri untuk menerima berkat lebih dari tuannya. 1 dikasih ke dia. Nah, jadi perintah ini penting sebagai pengelola yang baik, sangat penting, yang harus kita kuasai sebagai orang percaya untuk menerima berkat dari Tuhan.
Nah, tapi kalau kita sudah melakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin, dan promosi itu belum datang dari Tuhan, tentunya kita nggak akan berhenti sampai promosi itu datang. Artinya dengan hikmat yang dari Tuhan kita dimampukan, beroleh kemampuan untuk melakukannya lebih dan lebih lagi. Kalau promosi, ya itu hanya soal waktu aja lah yang dari Tuhan ya. Tuhan yang kasih promosi. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka apapun juga yang ada di tangan kita akan diambil. Jadi poinnya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kalian, pada malam hari ini renungan kiranya menjadi berkat buat kita, memampukan kita, meng-refresh kita lagi untuk menjadi seorang pengelola yang baik. Karena tanpa disadari kadang-kadang ya, dengan kesibukan kita, dengan masalah kita yang kita hadapi, kita lupa, kita mengabaikan yang satu yang sudah Tuhan kasih sama kita, yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Entah itu keluarga, kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti, karena satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu dari kita. Bagaimana kamu mengelola apa yang sudah saya percayakan kepada kamu. Kira-kira seperti itu renungan kita pada malam hari ini. Apa yang saya dapat dari yang saya bagikan pada malam hari ini kiranya menjadi berkat, juga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih baik lagi. Tentunya tadi, saat kita mengusahakan dan memelihara, atau saat kita memelihara dan mengusahakan, kita memposisikan diri untuk diberkati lebih. Jadi bukan untuk orang lain aja, tapi untuk diri kita. Kita melihat diri kita aja dulu, untuk kita diberkati lebih, untuk kita mendapat promosi, untuk kita mendapat ya berkat lebih lah dari Tuhan ya. Tadinya kapasitasnya cuma punya tangki cuma 5 meter kubik, sekarang tangkinya dikembangkan jadi 11 meter kubik. Contoh kecil yang seperti itu ya. Itu kira-kira firman Tuhan yang dapat saya bagikan malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyanyi dari PKJ 131 baitnya yang pertama. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Mari kita berdoa, Bapak Ibu, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, bukan sekedar kami mendapatkan hal yang baik, tapi suatu pewahyuan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembali menyadari akan betapa besar berkat Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami,
dalam hal kesehatan, keluarga, pekerjaan, apapun itu yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memeliharanya dan mengusahakannya, menjadikannya lebih baik lagi Tuhan. Terutama waktu-waktu yang ada pada kami, Tuhan tolong kami untuk mengerjakannya, untuk menggunakannya dengan hikmat dan bijaksana bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kami boleh mengembangkan diri kami untuk memposisikan diri kami untuk menerima berkat-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk hadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini dengan berbagai pergumulan yang ada. Tuhan yang menyelesaikan semuanya bagi kami. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Bahkan pemerintahan di lingkungan Angkasa Puri dan sekitarnya, Tuhan memberkati. Kami boleh beribadah, menjalankan aktivitas di sini dalam penyertaan Tuhan, dalam hidup rukun dan damai sejahtera. Berkati hamba-hamba-Mu, majelis yang mengelola rumah ibadah di tempat ini. Tuhan berikan kami kesatuan, hikmat untuk kami melakukan kapasitas kami, melayani dengan sepenuh hati, dan Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat gereja kami GKPO Halim Perdana Kusuma, dengan seluruh cabang yang ada. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan, pimpinan-Mu menyertai semua hamba-hamba-Mu yang ada di dalamnya Bapa. Dan juga Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara kekasih kami Yongki Mas Paitela yang sedang menjalani pengobatan, juga anak Farel, cucu dari Bapak Sumarjono. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu. Roh-Mu memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru bagi mereka, dan kuasa-Mu lah yang menyembuhkan saudara-saudara kami ini, Tuhan, anak kekasih kami juga, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgus. Terima kasih kepada Bapak Penatua Antonius Tambunan atas renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mengingatkan kita semua untuk menjadi seorang pengelola yang baik. Kini tiba kita pada persembahan. Nats persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menyanyi PKJ 146, bait pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi. Ya, kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita doakan persembahan kita pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus membuka hati kami, sehingga dengan rela dan sukacita kami memberikan persembahan kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkatinya agar dapat dimanfaatkan untuk kemuliaan nama-Mu dan dikelola menurut kehendak-Mu. Semua yang masih ada pada kami, Tuhan berkati agar dapat kami pergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan semuanya ini. Amin. Jemaat untuk tetap berdiri. Bapak Ibu, sebelum kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395, saya mau bacakan dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395, baitnya yang pertama. Langkah sukacitanya orang milik penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu, jangan pulang dulu, ada snack disediakan oleh majelis. Dan juga pengumuman, besok ada seminar kesehatan gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis, darah gula, asam urat. Jadi bisa kita ikuti besok jam 12. Jadi setelah ibadah Bapak Ibu bisa pulang dulu, datang ke sini jam 12. Baik, kita berdoa untuk snack yang akan kita nikmati. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang Kau berikan melalui penatua Bapak Ando Tambunan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan menjadi tanggung jawab kami sebagai pengelola berkat yang Tuhan sudah beri, agar kami terus berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menikmati snack kecil, makanan dan minuman. Tuhan berkenan untuk memberkatinya. Dan lindungi kami dalam perjalanan pulang ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.